Sore hari ini kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Izinkan Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan bersama-sama. Sebab Dia sungguh nyata bagi setiap kita. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembahmu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Raja. Bersembah Dia bersama-sama kita katakan pujian ini. Angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Kami masuk ke ruang kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang kudus-Mu, Kami bawa hati kami, membawa hidup hatiku, kami Tuhan, menghampiri-Mu. hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan, Kami angkat tangan, kami menyembah Kau. agungkan nama-Mu. Haleluya, 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 terpujilah Rajaku. katakan Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukurku. ku ucap syukurku, Karena kami ini milik-Mu ya Bapa. karena ku milik-Mu. Ya Tuhan, Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. ku angkat wajahku, Ku angkat wajahku, nyanyikan lagu kami Tuhan. nyanyikan laguku, Ku ucap syukurku. ku ucap syukurku, Karena setiap kami adalah milik-Mu. karena ku milik-Mu. Ku curahkan
hati kami. isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan-Nya, katakan, Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, nyanyikan laguku. ku ucap syukurku, Ku ucap syukurku. sebab kami ini karena ku milikmu. Curahkan Curahkan seluruh isi hati kami, isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya, sungguh nyatanya Kau bagiku. Shalom, sahabat RWC, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian semua dan saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap punya energi yang positif ya di tengah situasi yang sangat tidak kondusif ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu jika pada saat ini kami bersama-sama kembali merindukan hadirnya firman-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu lah yang akan sanggup mengubahkan, yang akan sanggup memberikan kami kekuatan. Kami berdoa supaya kami semua dan keluarga kami tetap berada di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Dan kami juga berdoa apabila kami ada yang sakit dan keluarga kami ada yang sakit, kebijaksanaan dan kemurahan Tuhan kiranya turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, jika saat ini kami mau membuka hati, pikiran, dan perasaan untuk hadirnya firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Sahabat RWC dimanapun kalian berada. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas bersama-sama satu topik yang sudah sering sekali kita dengar ya. Apalagi kalau topiknya seputar makanan dan minuman, tentu sudah ada di dalam bayangan kita seperti apa itu makanan dan minuman. Namun saat ini saya akan menyampaikan satu berita ya yang isinya tentang rasa haus ya, atau ketika tubuh kita perlu minuman. Tubuh manusia diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa ya. Dan manusia hidup karena ia makan dan minum setiap hari. Banyak orang bisa menahan lapar, namun sedikit orang yang bisa menahan rasa haus. Apalagi kalau olahraga ya. Apalagi kalau kita berada di tempat yang panas. Dan secara nyata kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan aktivitas ya. Dan kita setiap saat ingin minum ya, jauh lebih sering keinginan untuk minum daripada keinginan untuk makan. Ya, kalau orang yang normal makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore atau petang. Namun beberapa orang juga mulai menggeser salah satu ritme makannya, mungkin tidak makan pagi tapi makan siang dan petang. Demikian juga ada yang tidak makan siang dan lain sebagainya. Namun untuk urusan haus, untuk urusan minum, kita tidak bisa
menunda apabila tubuh sudah memerintahkan pikiran kita untuk segera minum. Mengapa kita harus minum? Ya, karena tubuh kita, di dalam tubuh kita ini ada kurang lebih 80% ya. 80% dari tubuh kita itu berisi dengan cairan ya. Kita tahu ya, maka dari itu betapa sulitnya kita menahan rasa haus. Kalau orang tidak memberikan tubuh ini air yang cukup, maka orang akan dehidrasi. Dehidrasi yang parah bisa menyebabkan kematian. Bayangkan, sahabat Airways, hanya karena air, ya, kita bisa mati. Nah, maka dari itu sungguh sangat menarik ketika kita melihat bahwa betapa tubuh kita itu perlu diberi air. Ya, sering sekali kita merasa bahwa suasana yang panas kita rasakan suasana yang panas, gerah atau berada di ruangan yang tidak ber-AC, maka keinginan kita untuk minum jauh lebih sering, lebih sering kita haus. Namun sering sekali karena kita berada di ruangan ber-AC, sangat nyaman, lalu sebenarnya tubuh kita sudah kekurangan cairan, tetapi karena ruangannya dingin, maka kita jadi minumnya sedikit. Nah, hal ini yang menjadi berbahaya karena kenyataannya tubuh kita itu kekurangan asupan cairan. Ya, jadi kalau tubuh kekurangan asupan cairan atau kehilangan cairan, maka tubuh ini akan rentan untuk dihinggapi dengan berbagai macam penyakit. Dan secara tidak langsung apabila tubuh dehidrasi itu punya ciri-ciri. Kalau tubuh kita bisa jadi dengan warna urin yang tidak jernih lagi, atau bisa jadi kita juga diare, atau bahkan muntah-muntah, mengeluarkan keringat dan mengeluarkan air mata secara berlebihan. Jadi melalui keringat, cairan air mata dan segala sesuatu itu yang menyebabkan cairan yang ada di dalam tubuh kita itu bisa terbuang. Nah, manusia akhirnya sangat perlu air untuk bertahan hidup. Kita pasti pernah mendengar orang-orang yang menderita kekeringan, wilayahnya mengalami kekeringan dan menderita kehausan. Maka secara fisik kehausan adalah suatu sumber penderitaan bagi badani kita. Dan Alkitab mengatakan kesengsaraan manusia di dalam alam maut juga digambarkan dalam kata figuratif dengan rasa kehausan. Jadi gini, ketika kita lihat seorang atlet maraton, dia lari dengan sangat luar biasa, lalu dalam kilometer tertentu dia akan menyiram tubuhnya dengan air, lalu dia minum sedikit tegukan dan sisanya menyiram tubuhnya dengan air. Intinya adalah tubuh ini butuh didinginkan, disejukkan. Apabila itu tidak ditanggapi, mati manusia pasti, akan mati kehausan. Nah, rasa haus ini menjadi satu gambaran. Saya ajak kalian untuk sedikit merenung mengenai rasa haus ini. Apalagi kalau kita juga bisa rasa haus yang disebabkan ingin minum yang disebabkan karena kita memakan makanan yang pedas. Lalu kita segera mencari air putih untuk menetralisir. Tetapi inti dari kehausan bukan karena itu. Inti dari kehausan adalah ketika tubuh kita teriak kurang cairan. Dan apabila ini dibiarkan menjadi suatu siksaan yang sangat menyakitkan. Atau kalian bisa renungkan, kalian sudah kepingin banget minum habis jalan jauh. Lalu tiba-tiba kalian tidak menemukan sebotol atau segelas air putih. Kita akan nervous, pokoknya kita harus penuhi. Apalagi kalau minum, ada es, ada sirup sedikit, lalu diaduk, lalu diminum. Enak sekali. Demikian juga kerinduan kita kepada Tuhan. Akankah kehausan kita kepada Tuhan itu
seperti yang kita rasakan kalau kita tengah kehausan dan butuh air. Ya. Sahabat RWC yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa kehausan adalah derita bagi badani. Ya. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa ada bahasa figuratif tentang rasa kehausan ketika orang berada di alam maut. Di dalam Lukas 16 ayat 24, firman-Nya mengatakan seperti ini. Seorang kaya itu berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi kita bisa membayangkan ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin, lalu orang kaya ini ada di tempat yang panas, dan dia minta kepada Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah orang kaya ini. Nah, inilah suatu gambaran, suatu suasana kehausan yang terjadi di alam maut. Ya. Nah, kita sering sekali merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen. Ya, tetapi kita menjadi orang Kristen yang justru bukan haus akan kebenaran. Ya, tetapi haus oleh segala sesuatu yang ditawarkan justru bukan dari kebenaran itu sendiri. Contohnya, kita terpikat ya, dengan apa yang ditawarkan oleh sekeliling kita dalam hal materialistis, dalam hal bendani, dalam hal keinginan-keinginan. Lalu kita muncul hasrat-hasrat. Dan ketika kita muncul hasrat, kita sebenarnya tengah haus. Tetapi haus kita bukan pada kebenaran. Haus kita adalah kepada keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Nah, maka dari itu betapa bersyukurnya kita pada saat ini ketika kita mengingat kembali bahwa sebenarnya kepada siapa ya, kita menyandarkan diri, kepada siapa lidah kita bisa dipuaskan, karena apa lidah kita bisa disenangkan. Nah, ini menjadi satu pergumulan, ya, menjadi satu pergumulan yang keras karena sering sekali, ya, termasuk saya, ya, saya kadang masih harus bertempur kuat untuk menghalang selera-selera yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kita bisa jatuh di dalam selera yang salah, seperti kegiatan-kegiatan melihat suatu tayangan-tayangan yang tidak baik, atau kita terjebak di dalam game online, lalu kita menghabiskan waktu dengan sangat luar biasa hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita ditantang untuk haus akan kebenaran firman Tuhan, dengan melakukan doa pagi, dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan kecerdasan-kecerdasan berpikir yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, kita malas. Kita tidak haus akan hal itu karena kita sudah dikenyangkan, atau perut kita sudah dikenyangkan, ya analoginya, atau lidah kita sudah dipenuhi rasa hausnya oleh hasrat-hasrat yang lain. Tentu ini menjadi hal yang sangat sulit karena ingat tadi orang kaya itu teriak kepada Lazarus untuk mencolokkan telunjuknya ke air dan menyentuhkan ke lidahnya, karena di alam maut yang orang kaya ini hidup di alam kekekalan itu penuh dengan api dan panas. Ya, maka dari itu kita harus bisa membandingkan tentang situasi kehausan. Ya, tentang situasi kehausan yang dirasakan oleh orang kaya di alam maut. Jadi inti orang haus secara harafiah adalah bisa dipuaskan oleh air putih, seteguk air putih. Tetapi ada rasa haus yang figuratif. Ya, nah, tadi kita belajar mengenai rasa haus yang figuratif di alam maut sana. Tetapi ada rasa haus yang harafiah. Ya, di Yohanes ayat 4. Ya, Yohanes ayat 4 mengisahkan di situ terhadap satu sumur yang kita kenal dengan Perigi Yakub atau sumur Yakub.
dikatakan bahwa Yesus sangat letih ya oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, di pinggir perigi Yakub. Ya. Hari kira-kira pukul 12. Kita tahu pukul 12 itu sudah matahari berada di puncak dan sudah sangat panas suasananya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya, lalu dikisahkan juga ketika terjadi dialog, lalu di Yohanes 4 ayat 13, Tuhan Yesus berfirman kepadanya, "Barang siapa minum air itu, ia akan haus lagi. Barang siapa yang akan meminum air, minum dari perigi Yakub, dia akan haus." Ini harafiah. Lalu kita masuk ke dalam satu pengertian yang sangat luar biasa. Di Yohanes 4 ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus menggambarkan dirinya sebagai air kehidupan. Karena Yesus tahu sekali bahwa setiap hari manusia itu pasti perlu minum. Untuk itu Tuhan Yesus dengan sangat lugas menjelaskan bahwa dirinya adalah air kehidupan. Barang siapa yang minum air kehidupan sejak sekarang, barang siapa dari kita yang benar-benar menerima Yesus dari sekarang, menerima Roh Kudus dari sekarang, maka Roh Kudus itu akan seperti mata air yang akan mengendalikan hidup seseorang. Dan orang yang dipuaskan oleh air kehidupan, rasa hausnya dipuaskan oleh air kehidupan yang adalah Yesus sendiri, maka ia tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Artinya rohnya akan tetap menyala bagi orang-orang yang benar-benar minum dari air kehidupan yang adalah Yesus sendiri. Ini di dalam konteks Yohanes 4 ayat 14. Ya, jadi ketika ada peristiwa di perigi Yakub yang sangat harafiah, ada airnya, ada sumurnya, lalu Yesus minta minum, lalu kemudian ia bersabda menjelaskan siapa dirinya. Tetapi penjelasan Yesus ini juga sering sekali tidak dimengerti oleh kita. Ya, sering sekali dunia telah mengelabui, spirit dunia mengelabui, sehingga kita haus kepada dunia. Dan ketika kita haus pada dunia, kita tidak akan pernah terpuaskan. Bahkan orang yang haus terhadap hasrat dunia, makin lama ia makin kepingin minumnya banyak. Dari melakukan dosa kecil, lalu menjadi dosa yang menengah, lalu menjadi dosa yang sangat besar, lalu kemudian ia binasa. Dan ketika orang itu binasa, ia cuma bisa teriak, "Tolong, beri aku air." Ya, karena aku haus. Maka itu sahabat RWC yang dikasih Tuhan, mulailah dari sekarang. Ya, kita menikmati apa yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, yang ia katakan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Ya, kita punya mata air kehidupan. Ya, Roh Kudus yang baik menyertai kita untuk selalu mengingatkan. Maka dari itu tadi saya katakan di awal, betapa mengerikan ketika orang dehidrasi. Sama juga betapa mengerikan ketika kerohanian kita dehidrasi. Ketika rohani kita haus, tetapi kita memuaskan dengan sumber yang salah. Tuhan Yesus menjanjikan ada sumber mata air buat orang-orang yang menerima air, ya, sumber kehidupan daripada Yesus. Ya, dikatakan barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk benar-benar membangun manusia batiniah kita, untuk memiliki keserupaan, ya, moral, juga kecerdasan Kristus. Karena orang yang serupa dengan Yesus itu pasti memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Kristus. Tuhan Yesus sangat cerdas. Maka orang-orang yang
menjadi serupa dengan Yesus. Selain moralnya bagus, ia juga memiliki kecerdasan-kecerdasan ilahi, sehingga dirinya tidak lagi mudah ditipu oleh iblis melalui hasrat-hasrat yang murahan, seksual, dan kuliner. Ya. Belum lagi kalau ada orang ya yang benar-benar haus, tetapi hanya bisa dipuaskan kehausannya oleh minuman keras. Ini sudah jelas sekali tidak benar. Dan terkutuklah orang yang minum minuman keras sampai ia mabuk. Ya, sampai benar-benar ia tidak berdaya dan lost control. Maka sahabat RWC yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita harus belajar juga ya mengenai rasa haus ini. Sebenarnya kehausan rohani kita sekarang itu sudahkah kita penuhi dengan firman-Nya, dengan air kehidupannya, atau kita penuhi dengan yang lain? Itu menjadi satu pertanyaan yang besar. Nah, apa yang Yesus alami mengenai dengan hal ini, soal haus? Kita tahu bahwa ketika Yesus berada tergantung di kayu salib, ia meneriakkan satu kata yang cukup lugas dan jelas. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 28 dikatakan bahwa sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi Yesus dalam titik itu mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah dan cairan tubuh. Ia belum makan dan minum pula sejak perjamuan terakhir malam sebelumnya. Ya, dan dalam kondisi yang sangat haus. Pasti kondisi ini bukan figuratif, tetapi kondisi yang sangat haus, yang harafiah. Kenapa saya katakan harafiah? Hal ini juga sebagai pembuktian, ya, sebagai pembuktian dari Mazmur 69 ayat 21, ya, yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus haus, dikatakan bahwa lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ya, Yesus menolak minum anggur bercampur empedu dan mur. Ya, di dalam Matius 27 ayat 34 dikatakan demikian, juga di dalam Markus 15 ayat 23 dikatakan bahwa lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Nah, disinilah Mazmur 69 ayat 21, jauh-jauh hari sebelum peristiwa salib, sudah mengatakan bahwa bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Yesus dalam keadaan haus, dehidrasi, bahkan bukan cuma haus, dehydrate, karena benar-benar tubuhnya kurang cairan, dan ketika dia teriak, aku haus, ya, prajurit Roma menawarkan satu kain yang sudah dicucukkan di dalam tombak dan dicelupkan ke dalam anggur yang masam bercampur mur, dan Tuhan menolak. Lalu kita bisa membayangkan, ya, kita aja kalau jalan-jalan jam 12 siang, setengah jam, atau karena lagi musim corona, banyak orang jalan-jalan pagi, ya, jam 11 sampai jam 12 untuk menaikkan vitamin D, maka orang jalan-jalan dengan giat, beberapa orang membawa botol minuman sembari melangkah, beberapa langkah ketika badannya sudah berkeringat, ia bisa minum. Tetapi Yesus tidak bisa dalam kondisi darah keluar banyak dan cairan tubuh keluar dalam keadaan puasa. Nah, ini menjadi satu gambaran, ya, akan kesanggupan dia sebagai anak manusia, ya, sebagai manusia yang benar-benar merasakan siksaan ini, ya, dan ia tetap pada komitmennya, ya, dengan penderitaan yang hebat yang Tuhan Yesus alami, maka kita dapat berkata, untuk itu setelah Yesus mengalami itu dan menang, maka kita bisa berkata, setiap kali kita diperhadapkan dengan situasi yang buruk di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan memiliki maksud baik di balik itu semua. Dia bukan hanya memiliki tujuan,
melainkan juga bahwa dia benar-benar ada bersama dengan kita. Yesus beserta kita. Dialah Immanuel. Dia sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sungguh-sungguh memahami apa yang kita namakan sebagai penderitaan dan kesulitan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah melewati itu semua. Bahkan dia pernah berteriak, "Aku haus, aku haus, I'm thirst, dehydrate." Jika kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar karena begitu beratnya beban hidup ini, ingatlah bahwa Yesus juga pernah meratap di kayu salib. Jika kita merasa telah kehilangan apa yang paling kita anggap penting dalam hidup ini, ingatlah bahwa Yesus juga pernah demikian. Di dalam Filipi 2 ayat 5-9 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, menaruh kecerdasan, menaruh kebaikan yang ada di dalam Yesus di dalam diri kita, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Artinya dalam peristiwa itu dia sungguh-sungguh menjadi sama seperti kita, dia adalah manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bukan hanya manusia, dia mengambil rupa yang lebih rendah lagi, yaitu seorang staf, seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sahabat RWC yang dikasihi Tuhan, dari situasi Tuhan Yesus juga kita mendapatkan pelajaran penting lain, bahwa sering sekali untuk mendapatkan sesuatu yang penting, kita harus melewati tantangan yang tidak sedikit. Kadang kita harus merasakan haus dan dehidrasi untuk melewati tantangan yang sepertinya kita sudah tidak sanggup dan kita butuh seteguk air minum. Ya, semua orang setuju bahwa sebuah kesuksesan besar tidak pernah didapatkan dengan mudah dan gampang. Kita harus berjuang, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan dana, bahkan segala yang ada pada kita. Tuhan tentu bisa saja dengan mudah menyelamatkan kita, tetapi ia memilih jalan salib sebagai caranya. Jangan sekali-kali menyukai jalan pintas, mendapatkan gelar tanpa belajar, mendapatkan penghasilan besar tanpa harus bekerja keras, menghalalkan segala cara yang penting tujuan kita tercapai, dan lain sebagainya. Semua itu seringkali disodorkan kepada kita sebagai minuman-minuman yang menggiurkan untuk kita teguh. Ingatlah bahwa yang manis, ya, jangan cepat ditelan. Sebab mungkin yang manis bisa membunuh kita. Ya, yang manis bisa menyebabkan kita punya gula darah yang tinggi. Tapi sebaliknya juga kita harus berani menikmati yang pahit. Yang pahit tidak harus segera dibuang. Ya, karena obat rata-rata pahit rasanya. Hal apa yang kita bisa pelajari dari topik ini? Topik aku haus, yang urusannya dengan makan dan minum. Asal ada makanan dan minuman cukuplah. Yaitu berbicara mengenai yang harafiah. Tetapi ketika kita mengambil sesuatu yang sifatnya figuratif, bahwa Yesus adalah air kehidupan, bahwa ketika kita berani, ya, memanggil, menikmati Yesus dengan pikiran dan perasaan yang sadar penuh bahwa sebenarnya kita tidak berdaya tanpa air kehidupan yang datangnya dari Yesus. Ada satu hal yang menarik, orang yang dipuaskan oleh air kehidupan, ia tidak akan kehausan, ia tidak akan seperti orang kaya di alam maut. Ketika orang-orang yang bertekad untuk belajar dari sekarang hanya minum dari sumber yang tepat, yaitu dari sumber air kehidupan itu sendiri, adalah orang-orang yang tidak akan pernah haus, bahkan sampai di kekekalan. Artinya, bangunlah kerohanian kita, penuhilah
Galilah mata air kehidupan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sebagai satu panutan, sebagai satu panduan jalan hidup. Dan apabila kita haus dan pernah menikmati tawaran dunia, sehingga kita kemudian dahaga-dahaga dan pernah jatuh di dalam dosa karena kita minum dari sumber yang salah, minta ampunlah. Minta ampunlah pada Tuhan. Apalagi di saat-saat sekarang, ketika dunia semakin menghimpit, ketika dunia semakin mewujudkan karakter aslinya, spirit-spirit yang mematikan. Hanya ada satu kuasa yang bisa mengatasi spirit mematikan dari dunia, yaitu kuasa yang datangnya dari air kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada saat ini kami bisa memahami lebih lagi bahwa di dalam diri kami seharusnya ada mata air sumber kehidupan yang adalah Engkau sendiri. Ampuni jika kami pernah berkeadaan berdosa dan bersalah, atau bahkan pada hari ini kami masih sering sekali menikmati air yang dunia tawarkan. Bapa di dalam surga, biarlah kami menyadari bahwa hanya ada satu sumber keselamatan, bahwa ada satu sumber kehidupan yang membawa kami bisa kembali ke langit baru dan bumi baru, yaitu ketika kami benar-benar hanya bisa dipuaskan, hanya bisa disegarkan oleh firman-Mu, oleh air kehidupan-Mu sendiri. Tutup bungkus kami semua, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya di dalam genggaman tangan-Mu kami akan aman. Kami serahkan semuanya, pelayanan RWC on Air ini sekiranya menjadi berkat buat kami semua. Dan kami berdoa untuk channel truth.id. Tuhan, jadikan channel ini menjadi channel yang akan mengubahkan dunia, yang akan mengubahkan pekerjaan Tuhan menjadi lebih dahsyat dan bermanfaat. Kami berdoa untuk setiap orang yang bisa menyelenggarakan Truth.id, bagi semua orang, bagi tim Truth.id. Anak-Mu ini mendoakan supaya Engkau menjagai mereka dengan kesehatan, kekuatan yang sumbernya daripada-Mu. Dan apabila kami mengalami sakit, Tuhan, kami percaya kepada-Mu, kami berdoa supaya tubuh kami segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampirimu, oh Bapa-Ku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Mari Raja. sembah Dia bersama-sama, kita katakan pujian ini. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku.
masuk ke ruang kudus-Mu Tuhan. Masuk ke ruang kudus-Mu, Kami bawa hati kami, membawa bawa hidup kami Tuhan, menghampiri hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan, Kami angkat tangan, kami menyembah Engkau. agungkan namamu. Haleluya, 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 terpujilah Rajaku. katakan. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, Ucap syukurku, ku ucap syukurku, karena kami ini milik-Mu ya Bapa. karena ku milik-Mu. Ya Tuhan, Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. ku angkat wajahku, Ku angkat wajahku, nyanyikan lagu kami Tuhan. nyanyikan laguku, Ku ucap syukurku, ku ucap syukurku, karena setiap kami adalah milik-Mu. karena ku milik-Mu. Ku curahkan Curahkan segala isi hati kami, isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan-Nya, katakan. Ku angkat wajahku, Nyanyikan laguku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, ku ucap syukurku, sebab kami ini karena ku milik-Mu. Curahkan curahkan seluruh isi hati kami, isi hatiku, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya, sungguh nyatanya